Damai di hati. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu pagi Jemaat GKI Sola Gracia Buparwaena. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Mari dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian yang berkata dari terbit matahari. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita di pada pagi hari ini, Kakak Fanda ajak semuanya untuk duduk dengan tenang dan lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas tuntunan-Mu buat kami sekalian. Dari malam kami tidur hingga pagi hari Engkau membangunkan kami dengan semangat dan gembira. Bapa, di pagi hari ini kami akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya masih dengan sukacita, kita angkat pujian yang berkata jangan lelah. Kak Fanda undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Ya baik, kita akan mendengarkan Mazmur pujian. Untuk itu Kakak Fanda persilahkan kepada Kakak Tasya. Terima kasih Kakak Fanda. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah, kita siapkan Alkitab kita. Kita bersama-sama di Kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mekanisme pembacaan, kakak akan membacakan perikop, setelah itu kita akan membaca bersama-sama mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita baca bersama-sama. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita akan mengaminkan mazmur pujian kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Untuk itu kita bernyanyi sama-sama dengan pujian yang mengatakan kasihnya seperti. Untuk adik-adik yang di rumah, persembahannya bisa diserahkan kepada orang tua. Adik yang di rumah, kita akan berdoa persembahan. Itu lipat tangan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena dari tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami juga telah bermazmur bagi-Mu. Tuhan, terima kasih juga karena kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari dan dapat berguna buat pelayanan-Mu juga. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Yang di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya dan kepada Kakak Fanda. Ya baik, terima kasih Kakak Tasya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Magrit. Untuk itu Kakak Fanda ajak semuanya, mungkin yang masih belum pegang Alkitab bisa ambil Alkitab, lalu duduk dengan tenang
Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu berperintalah, nyanyian 95 ayatnya yang pertama. Firman-Mu berperintalah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Baik, shalom adik-adik yang di rumah, damai di hati untuk kita semua. Kalau tadi kita sudah memuji, muliakan nama Tuhan, bermakmur, bahkan kita juga sudah memberikan persembahan kita, ini akan mendengarkan firman Tuhan. Adik yang di rumah, yang mengikutinya, sudah ada Alkitab, kita buka dari Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Bagian firman Tuhan ini kita akan membacanya, namun sebelumnya mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus tolong kita supaya ketika kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, kita dapat baca dan dengar dengan baik, dan Roh Kudus tolong kita supaya kita mengerti maksud Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kita, semua anak-anak, kita bersyukur karena kasih-Mu, karena sayang-Mu, kami semua diberi kuat dan sehat, sehingga pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing melalui live streaming. Tuhan Yesus, kami belum bisa kembali ke gereja bersama teman-teman karena ada corona. Tapi kami percaya biar dari rumah kami tetap bisa beribadah sekolah minggu. Terima kasih karena sayang Tuhan. Hari ini kami membaca Alkitab dalam ibadah sekolah minggu. Kami baca dari Perjanjian Lama, pasal 1 ayat 15 hingga ayat 22. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan kami lakukan setiap hari. Roh Kudus, kami kuasai kami supaya kami bisa membaca dan mendengarkan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon Tuhan. Amin. Baik anak-anak yang di rumah, kita baca bersama-sama. Kakak Margaret baca perikopnya, lalu kita semua akan membacanya dari ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22.
Perikopnya adalah Rut dan Naomi. Ayatnya yang ke-15. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Minta maaf, itu ayatnya yang ke-18. Baca dari ayatnya 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Rut ini adalah kitab pertama yang diberi nama perempuan. Dan dalam kitab Perjanjian Lama ada dua nama kitab yang menggunakan nama perempuan. Yang pertama adalah kitab Rut dan yang kedua adalah kitab Ester. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah dari Rut. Dan tema yang saya pilih untuk kita renungkan bersama adalah Tuhan setia kepada orang yang setia. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 22, kita akan tahu dari mana Rut dan siapa Rut itu. Rut adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan Kilion. Kilion ini adalah anak dari Naomi dan Elimelek.
mereka datang ke Moab karena di daerah tempat tinggal mereka, Bethlehem, sedang ada dalam bahaya kelaparan. Mereka mencari makan ke Moab. Sampai di sana mereka bisa hidup dan mereka bisa melakukan aktivitas, mereka dapat makan, dan menetaplah Naomi, Elimelek, dan kedua anaknya. Dari kisah ini kita tahu juga bahwa Elimelek pada waktu itu meninggal di tanah Moab, dan tidak lama kemudian kedua anaknya pun juga ikut meninggal, Mahlon dan Kilion. Jadi Naomi dan kedua anak mantunya mereka tinggal bersama-sama dan berstatus sebagai seorang janda karena mereka tidak punya suami. Nah, anak-anakku sekalian, karena Naomi sudah tinggal sendiri, dia berniat untuk kembali ke daerahnya. Maka dia pun pulang kembali ke Bethlehem. Ketika dalam perjalanan pulang, dia berkata kepada kedua anak mantunya, Orpa dan Rut, pulanglah kembali ke daerahmu saja. Karena kalau kamu ikut dengan saya ini seorang janda, tidak punya suami, apa yang saya bisa kasih? Kalaupun malam ini saya menikah lagi dan punya anak, apakah kamu mau tunggu sampai dia besar baru kamu kawin dengan dia? Itu kan hal yang tidak mungkin. Jadi biar kamu kembali saja. Itu Naomi bilang buat kedua anak mantunya, Orpa dan Rut. Orpa akhirnya minta diri dari ibu mertuanya, dari Naomi, untuk kembali ke daerahnya. Tetapi Rut tidak. Rut bilang, saya tidak akan pergi dari engkau. Kemana engkau pergi, saya akan ikut. Di mana kau tidur, saya juga tidur di situ. Rut tetap bersikeras ikut dengan Naomi. Inilah Rut yang menunjukkan kesetiaannya. Kalau kita baca di cerita-cerita dalam perjanjian lama, kebanyakan cerita itu menceritakan bahwa orang Yahudi, dia tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan orang Yahudi, apalagi menikah dengan orang yang bukan orang Yahudi, dan itu Tuhan tidak suka. Tetapi kita lihat di kisah ini, Rut ini orang Moab. Bangsa Moab itu tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada berhala, dan dewa mereka itu namanya Kamus. Tetapi Rut rela kasih tinggal dia bangsa, rela kasih tinggal dia punya keluarga, dan ikut dengan Naomi ibu mertuanya. Kenapa? Karena Rut telah melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup mertuanya. Dan Rut juga sudah mengalami bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga Rut begitu setia kepada Tuhan. Ketika Naomi bilang, Rut pulang sudah ke keluarga, bilang tidak, saya tetap ikut dengan engkau. Karena Tuhanmu adalah Tuhan, bangsamu juga adalah bangsamu. Itu keputusan yang diambil oleh Rut. Itulah kesetiaan Rut yang membuat Tuhan juga setia kepada Rut dan memberikan yang terbaik pada akhirnya. Kalau kita baca terus dari kitab ini, di kisah Rut ini, kita akan menemukan bahwa pada akhirnya Rut menikah dengan Boaz, dan dari hasil perkawinan mereka punya anak namanya Obed. Obed pun punya anak namanya Isai. Isai ini adalah bapak dari Raja Daud. Kalau kita telusuri terus, kita baca dalam kitab Matius pasal 1, kita akan temukan bahwa
Garis keturunan Tuhan Yesus Kristus itu ada tersebut di dalam juga nama Ruth. Ruth juga adalah moyang dari Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Yusuf dan Maria. Jadi moyangnya Raja Daud itu Ruth yang berasal dari bangsa Moab ini, Tuhan berikan berkat luar biasa sehingga datang sampai pada Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus kita bisa baca dalam kitab Matius pasal 1. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah tentang kesetiaan. Seperti tema kita, Tuhan akan setia kepada orang yang setia. Bagaimana kita mau setia? Kita berdoa minta sama Tuhan. Kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita ibadah dari rumah, baik ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu juga, kita harus mempersiapkan diri kita dan kita duduk dengan tenang, kita beribadah. Kita ingat hukum Tuhan kepada kita, hormati ayahmu dan ibumu. Anak-anak kecil bisa tunjukkan kasih setianya dengan cara menghormati ayah dan ibu. Bisakah? Kakak yakin pasti bisa. Cara sederhana saja. Jangan suka melawan bapak dengan mama. Harus rajin bantu orang tua. Kalau sekarang ini kita sekolah juga tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman, tapi kita semua belajar dari rumah. Hal penting yang harus kita ingat, anak-anakku, kita belajar karena kita pakai HP. Kalau kita punya HP sendiri, ya kita bisa belajar dengan tenang. Kadang kita pakai bapak dengan mama punya atau kakak punya HP. Yang adik-adik harus ingat, kalau setelah selesai belajar, HP-nya dikembalikan. Jangan pakai HP itu untuk bermain Free Fire, PUBG. Jangan pakai untuk main seperti itu, karena ketika kita punya waktu bermain Free Fire dan PUBG sangat banyak, kita lupa belajar. Nanti mama bilang, anak-anak ini waktu belajar, ini kan masih sekolah. Jangan main Free Fire, tapi anak-anak diam saja. HP-nya dia punya suara dikasih mati, lalu diam. Terus nanti waktu lama bisa kerja kan? Tidak bisa, kita tidak tahu. Kita buka lagi pelajaran kita di HP. Kita cari lagi. Nah, itu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk melakukan perbuatan menyenangkan bagi Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, rajin belajar, rajin baca Alkitab. Jangan pagi tidur lupa, bangun pagi lupa berdoa, langsung mandi, makan, sudah. Pegang HP, duduk kerja tugas, tidak berdoa. Kita harus tetap setia seperti Ruth. Ruth setia kepada Naomi, setia kepada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Padahal dia bukanlah orang Yahudi. Kalau kita punya bapak dengan mama, sudah sama-sama ke gereja, sudah ajarkan kita di rumah berdoa. Kalau makan kita berdoa, kita baca Alkitab, kalau ibadah sama-sama baca Alkitab, sama-sama berdoa, sama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Masa kita yang orang Kristen, yang anak-anak Tuhan, harus belajar dari orang lain yang bukan anak-anak Tuhan? Kita harus belajar dari Alkitab. Kita harus belajar dari orang tua kita. Kita harus dengar-dengaran. Ketika Bapak dengan Mama ajak kita, waktunya untuk sembahyang, kita harus siap secepatnya. Jangan bilang tunggu dulu, samain dulu.
Jangan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang paling indah. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia kepada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan beri menurut kehendak dan kasih Tuhan. Lewat orang tua kita, lewat teman kita, banyak hal yang Tuhan buat bagi kita. Yang paling nyata dalam hidup kita adalah napas yang Tuhan beri buat kita. Dan untuk itu kita harus bersyukur senantiasa. Setialah seperti Ruth, dan kita anak-anak Tuhan harus setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Belajar dari hal yang kecil, setia dengan berdoa, setia dengan bacaan kita, lalu dengar-dengaran pada orang tua kita. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua, memberkati kita semua menjadi anak-anak yang setia. Ingat, sekarang ini lagi pandemi corona. Jadi kalau Bapak dengan Mama bilang jangan main di luar, tolong dengarkan. Lalu kita harus rajin cuci tangan sesering mungkin. Kalau kita harus keluar pun gunakan masker. Kita menolong diri kita, kita juga menolong orang lain supaya tidak tertular corona. Itu salah satu pesan untuk kita semua anak-anak yang mengikuti dari rumah. Tuhan yang punya firman menolong kita semua selalu kuat, selalu sehat, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain dalam acara sekolah minggu dengan firman Tuhan lagi. Kita akan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari lagi kita di minggu yang akan datang. Tuhan menolong kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu lagu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik yang di rumah, duduk yang baik, kita mau berdoa syafaat.
dalam doa syafaat ini kita mau berdoa buat teman-teman kita yang di rumah. Tuhan beri kita kuat dan sehat. Kita juga berdoa buat orang tua kita, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, beri mereka kuat dan sehat. Kita berdoa buat kakak pengasuh, kita berdoa buat guru-guru sekolah minggu, terutama buat Oma Deda yang lagi sakit. Tuhan tolong Oma Deda supaya Oma Deda dipulihkan dari sakitnya dan Oma bisa bergabung dengan kita di sekolah minggu. Kita juga mau berdoa buat situasi pandemi yang berlangsung ini. Tuhan tolong kita supaya corona cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah minggu. Semua doa kita ini kita akan berdoa bersama-sama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Kakak Tasya dan Kakak Vanda. Ya baik, terima kasih kepada Kakak Magrit yang sudah memimpin kita dalam firman. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu, Kakak Vanda ajak semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu terima kasih dalam keadaan berdoa. Demikian ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Sola Gracia Buperwena. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kita akan bertemu kembali pada hari Minggu depan. Jam berapa Kakak Tasya? Jam 7 pagi di channel YouTube GKI Sola Gracia Buperwena secara live streaming. Dan kakak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik yang di rumah, kalau mau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker, bawa hand sanitizer, dan selalu cuci tangan. Dan ingat untuk jaga jarak. Akhir kata, saya Kakak Vanda dan saya Kakak Tasya.
mengucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua dan shalom.